Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita masih dalam pembelajaran aljabar. Harapkan kalian semangat untuk mempelajari matematika. Ayo semangat belajar. Oke, pada hari ini kita akan melanjutkan materi operasi pembagian pada bentuk aljabar untuk siswa kelas 7. Yang akan dibawakan oleh Desmiarti SPD, anggota MGMP Matematika MTS MTSN Kota Padang. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada kali ini kita akan melanjutkan kompetensi dasar kita, yaitu menjelaskan bentuk aljabar dan melakukan operasi bentuk aljabar, yaitu khususnya operasi pembagian. Nah, kali ini pembelajaran ini bertujuan untuk kalian dapat melakukan operasi bentuk aljabar, yaitu operasi pembagian. Semangat terus Ananda. Mari kita ikuti pembelajaran kita kali ini. Konsep yang akan kita gali di sini berdasarkan pada konsep pembagian dan perkalian pada bilangan bulat dan juga sifat-sifat bilangan berpangkat. Khususnya konsep yang akan terpakai yaitu rumus A berpangkatkan N dikali A berpangkatkan M sama dengan A berpangkatkan N ditambah N. Kemudian rumus A berpangkat N dibagi A berpangkat M sama dengan A berpangkat N dikurang M. Dan rumusan A per B berpangkatkan M sama dengan A berpangkatkan M dibagi B berpangkatkan M. Oke Nanda, kita akan lanjutkan pemakaian atau aplikasi daripada rumusan-rumusan tadi pada bentuk aljabar. Oke, nah, pahami pertanyaan ini. Sederhanakanlah bentuk aljabar berikut. Kita diminta untuk mensederhanakan bentuknya. Nah, dia dalam bentuk pembagian. 18A kuadrat dibagi dengan A dibagi dengan 6A. Ya. Nah, bentuk 18A kuadrat dibagi 6A boleh kita jadikan dia menjadi bentuk pecahan, yaitu adanya pembilang dan penyebut. Ya, biasanya kalian kenal tentu ada tanda per ya. Nah, 18A kuadrat per 6A. Nah, secara pengertian ini kan sama. Nah, ini bentuk ini dirubah hanya untuk memudahkan kita untuk bekerja. Nah, di mana dalam bentuk aljabar kita kan sudah mengenal adanya koefisien, adanya variabel. Nah, yang pertama kita kelompokkan daripada pembilang dan penyebut ini letak koefisien dan variabel. Nah, si koefisien sama koefisien ya kita jadikan dia pecahan karena dia dibatasi oleh tanda kali ya. Ini kan juga 18A kuadrat itu kan artinya kali. Ya Nanda? Nah, 6A artinya 6 dikali A. Nah, boleh kita pecah dia. Pecahannya menjadi 18 per 6 dikali A kuadrat per A. Nah, setelah itu baru kita sederhanakan. 18 dibagi 6 sama dengan 3 dikali dengan A kuadrat. Ya, ingat Ananda di sini yang sering lupa tuh, sering membuat bingung tuh. Di sini katanya A kuadrat, di sini kok A saja. Ingat, A saja artinya sama dengan A pangkat 1. Ya, A pangkat 1. Sehingga rumusan kita menjadi 3 dikali A berpangkat 2 dikurang 1. Ingat, rumusan yang tadi, ya kalau dia A berpangkatkan M per A berpangkatkan N menjadi A berpangkat N dikurang M. Oke. Maka boleh lebih sederhana menjadi 3A. Nah, kita lanjutkan pada soal berikutnya. 4X pangkat 5 dikali Y pangkat 4 dikali Z. Nah, biasanya dibaca dengan
48X pangkat 5, Y pangkat 4, Z. Ya. Nah, jadi kalian ingat ini ada operasi kali di antara mereka ini. Bagi, ya, ada bentuk aljabar yang lain, yaitu 12X pangkat 3, Y. Nah, sekarang Umi tukarkan ya, untuk menjawab kita tukarkan bentuknya dalam bentuk pair, namun artinya sama ya. Nah, kemudian kita kelompokkan dia mana yang sesuku, sejenis ya. Yang koefisien sama koefisien 48 dibagi 12. Si X juga kelompokkan X pangkat 5 dengan X pangkat 3. Nah, si Y juga dikelompokkan Y pangkat 4 per Y dikali Z. Nah, sungguh asik matematika ini ternyata ya. Nah, begitu sulit, tetapi perlu pemahaman, perlu kesungguh-sungguhan memperhatikan yang Umi terangkan ini. Insya Allah Anda akan dapat. Nah, berarti di sini kita akan lebih sederhanakan. 48 dibagi 12 dapat 4. X pangkat 5 dibagi X pangkat 3. Maka sama dengan X berpangkat 5 dikurang 3. Y berpangkat 4 per Y berpangkat 1. Ingat ya. Nah, maka menjadi Y berpangkat 4 dikurang 1 dikali Z. Oke. Bisa dipahami langkah ini? Kita lanjut langkah berikutnya. Berarti kita tinggal mengurangkan atau menyelesaikan operasi-operasi berikut. 4X pangkat 2. Y berpangkat 3. Z berpangkat 1. Oke Nanda, asik kan? Matematika itu asik, perlu tantangan, perlu sungguh-sungguh. Nah, kita lanjut pada soal berikutnya. Pak Hendra mempunyai tanah berbentuk persegi panjang dengan luas, nah dengan seluas. Oke, ada soalnya yang begitu. Luas saja ya, dengan luas X pangkat 2 ditambah 5X dikurang 300 satuan luas. Dengan lebar X ditambah 20 satuan lebar. Tentukan panjang tanah tersebut. Nah, kalau kita sudah bercerita tentang persegi panjang, berarti kita udah ingat lagi pelajaran geometri. Nah, siapa yang masih ingat apa rumus luas persegi panjang? Iya, betul Ananda. Ada jawab. Luas sama dengan panjang dikali lebar. Nah, sekarang yang ditanya itu panjangnya. Nah, berarti panjang sama dengan luas dibagi lebar atau per lebar. Nah, kita masukkan bentuk aljabar yang sudah kita ketahui dari soal. Luasnya adalah X kuadrat ditambah 5X dikurang 300. Sementara lebarnya adalah X ditambah 20. Oke? Nah, boleh juga ditulis ya. Nah, seperti ini. Ya, Nanda? Nah, berarti dia akan bagaimana? X kuadrat ditambah 5X dikurang 300 dibagi dengan X ditambah 20. Nah, sekarang kita perhatikan suku pertamanya. Suku pertamanya itu adalah X kuadrat dibagi oleh X. Di sini berpangkat 2, ini berpangkat 1. Berarti hasilnya adalah X. Ya, Nana? X kuadrat dibagi X, hasilnya sama dengan X berpangkat 1. Nah, kemudian berarti si X ini kita kalikan dengan pembagi. Supaya kita menemukan ya bentuk sederhana dari hasil pembagian. Nah, X dikali X kuadrat, X dikali 20, 20X. Nah, masih ingat Ananda bagaimana mensederhanakan ini? Dalam bentuk pembagian bertingkat yang sudah diajarkan di SD. Nah, berarti ini akan menjadi X kuadrat dikurang X kuadrat, hasilnya 0. Nah, inilah dia tujuan kita. Menjadikan dia terbagi dengan habis. Kalau dia sama dengan 0 di sini berarti dia sudah terbagi dengan habis. Nah, tersisa apa lagi? 5X dikurang 20X. Berapa sisanya? Negatif 15X. Nah,
masih ada lagi suku yang belum kita bagi, yaitu negatif 300. Nah, berarti kita bentuk ini akan kita bagi dengan X ditambah 20. Berapakah hasilnya? Negatif 15X dibagi X. Ulangi lagi, negatif 15X dibagi X. Berapa dia hasilnya? Sama dengan negatif X. Nah, setelah itu, barulah negatif 15 kita kalikan dengan bentuk pembagi. Ya, negatif 15 dibagi X, negatif 15X. Negatif 15 dikali 20, negatif 300. Oke, nah, maka dengan operasi pengurangan, negatif 15X dikurang negatif 15X berarti hasilnya sama dengan 0 atau habis. Negatif 300 dikurang negatif 300 hasilnya adalah juga 0 atau terbagi dengan habis. Nah, maka kita peroleh panjang tanah Pak Hendra adalah X dikurang 15 satuan panjang. Bisa dipahami Nanda caranya, ya. Ingat lagi cara pembagian bertingkat di SD. Itu konsepnya. Oke, kita lanjut. Tentukan hasil bagi bentuk aljabar berikut. 3x pangkat 3 dikurang 5x pangkat 2 dikurang 12x ditambah 20. Yang dibagi oleh X kuadrat dikurang 4. Nah, letakkan langsung pada pembagian bertingkat, maka ini yang akan kita bagi. Ini yang menjadi pembagi, ya kan? Nah, coba suku pertama saja dulu diperhatikan. 3x pangkat 3 dibagi oleh X pangkat 2. Ya, berarti tinggallah 3x. 3x kita kalikan dengan suku pembagi ini semuanya, maka akan menjadi 3x dikali x pangkat 2. 3x pangkat 3. Kemudian 3x kita kali dengan negatif 4. Negatif 12x. Nah, Umi letakkan dia pada posisi yang sejenis supaya lebih nampak. Oke. Bisa dipahami perkaliannya? Nih, perkalian pertama nih yang garis merah. Ya. Jadi nampak bahasanya 3x itu dikali dengan kelompok ini semuanya. Kelompok atau bentuk aljabar ini. X kuadrat dikurang 4. Nah, ini dia hasilnya. Oke, kita lanjut. Berarti tersisa lagi yang akan kita bagi itu adalah negatif X pangkat 2 ditambah 20. Nah, ini yang belum terbagi habis. Nah, berarti kalau kita perhatikan, ini dia, negatif 5x kuadrat dibagi dengan x kuadrat. Nah, berarti tersisa adalah negatif 5. Ya. Nah, coba kalikan. Negatif 5 dikali x kuadrat dikurang 4. Nah, negatif 5 dikali x kuadrat, negatif 5x kuadrat. Negatif 5 dikali negatif 4. Maka dapatnya adalah positif 20. Dengan operasi pengurangan, negatif 5x kuadrat dikurang negatif 5x kuadrat hasilnya adalah 0. Atau terbagi, ya, terbagi sempurna. 20 dikurang 20 sama dengan 0. Habis, ya, habis terbagi. Nah, maka hasil bagi dari 3x pangkat 3 dikurang 12x ditambah 20 oleh x kuadrat dikurang 4 adalah 3x dikurang 5. Kalau Anda pahami, ya, tolong diperhatikan langkah-langkahnya. Cukup sederhana. Ayo semangat belajar matematika. Oke, kita lanjut pada contoh terakhir. Bentuk aljabar x kuadrat dikurang 7x dikurang 4. Jika dibagi oleh suatu bentuk aljabar, hasilnya adalah x ditambah 4. Tentukan bentuk aljabar pembagi tersebut.
sini Nanda, kalian Umi harapkan bisa memahami kalimatnya. Kalimat pengantarnya atau redaksi daripada soal itu. Nah, kita akan bantu jawab ya. Misalkan dulu bentuk pembagi itu sama dengan Y. Apa itu bentuk pembagi? Ya, dia kan katanya dibagi oleh suatu bentuk aljabar. Nah, kita misalkan suatu bentuk aljabar itu adalah Y. Sehingga X kuadrat dikurang 7X dikurang 44 per Y sama dengan X ditambah 4. Nah, kalau yang ditanya Y, berarti X kuadrat dikurang 7X dikurang 44 per X ditambah 4. Nah, kalau sudah melihat soal seperti ini, ya, kita sudah lebih paham bahwasanya ini sama dengan soal kita yang di atas tadi. Ya, boleh kita robah dia kepada bentuk penyelesaian. Nah, pecahan bertingkat. Ya kan, pembagian bertingkat maksudnya. Pembagian bertingkat. Nah, perhatikan suku pertama. Suku pertamanya adalah X kuadrat. Pembaginya adalah X. Ya kan? Nah, berarti hasil baginya adalah X. Nah, kemudian baru kita kalikan. Kalikan X dengan X. 4X kuadrat. Kalikan X dengan positif 4. Dapat 4X. Nah, dengan operasi pengurangan, kita dapatkan X kuadrat. Ya, X kuadrat sebagai suku yang pertama yang akan dibagi, dia akan habis terbagi tahu 0. Nah, yang tersisa apa? Suku kedua, negatif 7 dikurang 4. Nah, sisanya lah negatif 11 X. Dan suku yang ketiga, negatif 44. Nah, sekarang kalau kita bagi negatif 11 X dibagi dengan X, berarti tersisa adalah negatif 11. Nah, kalau gitu negatif 11 ini, ya kan, negatif 11 ini kita kalikan dengan pembagi. X ditambah 4. Berarti negatif 11 dikali X, negatif 11X. Negatif 11 dikali 44 sama dengan negatif 44. Nah, dengan operasi pengalian, terbukti bahwasanya dia terbagi dengan habis. Ya, maka ya, hasil bagi dari X kuadrat dikurang 7X dikurang 44 dari X ditambah 4 adalah X dikurang 11. Oke Nanda, rasanya cukup ya contoh soal yang Umi kasihkan. Kami harapkan Anda selalu semangat belajar matematika. Oke, semoga kalian mendapat ilmu yang bermanfaat. Ya, mohon maaf dengan mungkin ada kekurangan Umi sebagai manusia yang dhaif. Ya, kita meminta kepada Allah, kita diberi ilmu yang berkat, ilmu yang setia. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.